Usai Israel menjatuhkan serangan di Rafah Timur, Medical Emergency Rescue Committee atau MERC menyampaikan bahwa masih ada 12 relawannya yang bertahan di negara konflik tersebut. 12 relawan tersebut terdiri atas 4 dokter, 4 perawat, 1 bidan, dan 3 petugas non-medis. Termasuk Fikri Rofiul Haq dan Farid Zanjabil Al-Ayubi. Menurut Presidium MERC Dr. Sarbini Abdul Murad mengatakan bahwa aktivitas kerja 12 relawan MERC sempat dihentikan kala Israel menyerang Rafah, Senin, 8 Mei 2024. Hal ini dijelaskan adalah di klinik Tal Al-Sultan Primary Healthcare Center, kata Sarbini dalam konferensi pers di kantor MERC, Senin, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Mei 2024. Mungkin ini saya jelaskan sedikit, jadi pengiriman tim MERC itu memang ada 3 orang, tapi itu seperti rotasi, jadi bukan 3 tim menumpuk di dalam seperti itu. Jadi tim pertama kan 11 orang, terus sebagian bertahap keluar, masuk tim kedua, tapi bukan masuk 11, keluar 11, tidak seperti itu. Jadi masuk 11, saya lupa waktu itu keluar berapa orang bertahap, kalau nggak salah awalnya 2, 3, terus berapa, terus kemudian setelah itu ditambah lagi dengan tim kedua. Tim kedua berkurang, standar kita itu bertugas 2 minggu, tapi kalau misalnya ada yang mau extend itu kita persilahkan. Nah, beberapa biasanya ada yang lebih dari 2 minggu karena kita mengusahakan untuk operan tugas itu ada di dalam Gaza. Jadi sebelum tim ketiga datang akan ada tim kedua beberapa orang yang akan mendelegasikan tugas sebelumnya ke tim berikutnya seperti itu. Nah, setelah tim 3 masuk, beberapa tim 2 keluar dan yang ada extend kita persilahkan. Nah, saat ini tim 3 di dalam Gaza itu ada 12 orang. Itu. Nah, dan tim 4 saat ini standby di Kairo menunggu kesempatan untuk masuk ke Gaza. Ya, maksud ya. Apakah Mercy juga mendapat informasi mengenai penyaluran bantuan gitu Pak? Mengingat katanya setelah serangan Israel itu ada penyetopan gitu dari Mesir ke Palestina gitu Pak. Ya, memang bantuan. Masalah bantuan itu kan tergantung izin Israel. Dan itu antrian truk itu mengular sampai berapa kilo untuk masuk. Jadi walaupun dua keamanan telah memutuskan agar setiap hari ada 100 truk bisa masuk, tapi realitanya itu Israel belum mengizinkan truk-truknya masuk ke Gaza sehingga stok makanan sebagai itu masih sangat kurang. Memang Rafah ini kan konsentrasi pengungsi dari utara. Dulu kalau bisa ikuti perkembangan di Gaza itu kan yang utara itu semua mengungsi, barat tengah itu mengungsi ke Rafah, ke selatan semua. Itu ada konsentrasi sekitar 1,2 juta pengungsi di situ. Memang kalau bantuan pun kalau masuk pun rata-rata di Rafah karena Israel tidak punya akses ke tengah dan utara. Kayak gitu ya. Pak, dengan memanasnya kondisi di Rafah, bagaimana komunikasi dengan tim baik yang masih ada di dalam ataupun yang ada di Mesir? Apakah ada gangguan komunikasi? Lalu kami mau mengkonfirmasi kondisi Rumah Sakit Indonesia. Jadi apakah memang sudah bisa beroperasi atau akan beroperasi atau seperti apa? Ya, memang komunikasi ini kan tergantung dengan sinyal internet ya Pak ya. Jadi bisa gampang kita komunikasi, kadang-kadang ada jam-jam yang sulit komunikasi. Dan kalau bisa kita tidak berkomunikasi, teman-teman yang memberikan informasi penting mereka langsung kirim. Itu satu, dan itu di Gaza. Kalau di Mesir lebih gampang ya Pak. Terus yang kedua masalah rumah sakit. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ya, viral kemarin itu rumah sakit Indonesia itu berfungsi sebagian kecil ya, karena memang masyarakat waktu itu kan minta agar rumah sakit Indonesia diaktifkan. Tapi kan karena nggak ada respon dari siapa-siapa, nah mereka mengambil inisiatif untuk memfungsikan ulang rumah sakit, tapi itu cuma rawat jalan ya, dan di UGD ya dengan penyakit yang ringan ya. Nah maka
besok sebenarnya itu setahu ya mengajak kami itu untuk ke utara ya, itu mengajak ya, tapi kita belum tahu apakah Israel membebaskan itu ya. Jadi kita besok kondisi sudah berubah yang untuk melihat rumah sakit. Nah itu kalau bisa teman-teman bisa masuk ke sana, itu informasi lebih detail bisa kita kuasai situasi di dalam rumah sakit. Itu tim yang sudah kita kirim itu yang sudah masuk ya, itu ada 24 orang ya, dengan tiga etape ya, tiga tahap. Kemudian tahap yang keempat itu ada 7 orang. Berarti kalau masuk 7 orang itu 31 orang yang bisa masuk Gaza. Dan kemudian memang dalam beberapa hari ini kami berkoordinasi sama Pak pihak Kemenlu, pihak BNI ya, Pak Dirjen Usaha, komunikasi, menanyakan situasi kondisi di sana, terus bagaimana relawan dan sebagainya. Yang pasti kami tetap berkoordinasi dengan Kemenlu, karena kita sama Kemenlu sejak awal sudah saling membagi informasi, saling berkoordinasi dan saling sinergi